Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja. Anies baru nyadar doa debat capres diganti mengheningkan ya cipta takut kepada amin. Ya ternyata begitu. Yang saya lihat dari beredar dari dari video kemarin, saya sudah sempat menyatakan seperti itu sih sebenarnya. Kenapa ya? Langsung diganti ya mengheningkan cipta di situ begitu. Takut mengatakan amin, takut mengatakan bahwa suara amin semakin besar begitu kan. Masa sekelas ini KPU harus merubah seperti itu begitu kan? Apakah jangan-jangan takut mereka mengatakan amin begitu kan? Saya anggap bahwa ya ini kan sebuah doa mereka begitu kan. Berbeda dengan amin yang kemudian menjadi koalisi Indonesia. Mungkin ya saking takutnya, saking paniknya begitu kan. Ya doa ini bisa dipreteli begitu kan. Ya, hanya mengheningkan cipta ya doa bersama-sama, doa dalam masing hati masing-masing di situ begitu. Saya kira sudah ada ya yang kemudian bisa melihat wah takut mengatakan amin semakin kencang begitu kan. Takut kubu lawan mengatakan amin juga begitu kan. Saya kira seperti itu. Ini agak lumayan punya cerita yang luar biasa hari ini begitu. Sampai doa pun bisa begitu kan dipreteli seperti itu begitu ya. Saya kira saya baru nyadar juga begitu kan ya, nggak tahu dari siapa ini. Mari kita ya baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Agak menarik sih sebenarnya. Anies baru nyadar doa di debat capres diganti mengheningkan cipta ya, takut sama amin ya. Apakah seperti itu? Ya lebay, semoga capres 2 dan 3 kalah telak. Amin. Ya lembaga sekelas MK saja bisa mereka utak-atik, apalagi KPU-nya ya. Manut wai ya. Cuma nanti pas debat si anak presiden ya bakal pakai ya prompter enggak ya? Bisa saja nanti baca teks dan sebagainya begitu kan. Ya saya melihat bahwa masa hanya doa-doa seperti itu untuk menghindari kata amin di situ ya dengan diganti dengan mengheningkan cipta di situ begitu. Ini agak gimana kemunduran ini begitu ya. Seharusnya ya KPU mendatangkan para kiai yang netral untuk berdoa di situ begitu. Biarkan semua mengatakan amin ya. Jangan-jangan ya Syahadut pun ya ngangkat satu telunjuk lagi, tergantung pilihannya capres ya. Masa bodoh ya, Allah Maha Kuasa dan Maha tahu hati orang-orang yang takut mengucapkan kata amin ya. Takut amin menggelegar gitu ya. Ya takut mungkin di satu sisi diprotes loh begitu kan ya. Bagaimana kalau lawan-lawan Anies Baswedan ya, misalnya seperti Prabowo lalu kemudian mengkritik KPU dengan doa seperti itu begitu, mengatakan amin misalnya. Jadi bisa saja seperti itu untuk menghindari itu mungkin ya KPU ya, biar tidak menjadi spekulasi besar, maka kemudian kata amin mungkin diganti dengan mengheningkan cipta begitu ya. Bagaimana nanti begitu kan ya? Di seluruh acara-acara kalau kemudian diganti mengheningkan cipta di situ begitu. Saya rasa kenapa kok masih takut mengatakan amin? Kan begitu logikanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bila berdoa pasti ya ada kata amin bagi yang beragama samawi ya. KPU konyol. Berisik kamu itu dari dulu sampai sekarang terus aja membawa berbau agama ya. Singkatan kamu itu yang identik dengan agama. Apapun agamanya, makanya KPU itu lebih ya smart ya, kritis dibandingkan kamu. Ini kritikan-kritikan dari pendukung-pendukung mereka. Jadi bukankah doa ini sebagai komunikasi kepada Tuhan, sebagai ya minta doa di situ. Masa takut mengatakan amin sih sebenarnya? Terus kalau berdoa gimana begitu kan ya? Misalnya semoga Prabowo menang ya. Apakah mengatakan apa ya selain amin di situ begitu kan? Kan amin di situ begitu. Amin ya. Mudah-mudahan ya semoga ini ya berbolak-balik begitu kan. Dalam kaitan kalau ada yang mendoakan kepada Prabowo maka katakanlah amin di situ begitu ya. Karena memang pendukung kita amin. Ini banyak sekali begitu kan ya dari komentar-komentar netizen. Saya baru sadar juga begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan Anies baru nyadar doa di debat capres diganti mengheningkan cipta. Takut ya sama amin katanya ya. Pertemuan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad alias UAS di Riau jadi perhatian ya. UAS pun sudah menyatakan dukungan untuk Anies di Pilpres di 2024.
Ada momen menarik ya, Anies berdialog dengan UAS. Saat itu ada juga Ibunda Anies, Aliyah Rashid ya. Momen itu digambarkan dalam video yang diunggah di akun Instagramnya. Dalam video itu diawali Anies berkomunikasi dengan penonton. Dialog tersebut lalu UAS ikut bertanya ke penonton. Itu amin atau qabul ya? Tanya UAS dengan tertawa dikutip pada hari Jumat. Bahkan Anies pun yang merespon aminnya yang mantap ya. Ujar Anies sambil memperagakan tangan kiri begitu ya. Amin kata Anies ditambah suara penonton di situ. Ya mungkin karena ada dukungan-dukungan dari Ustadz Abdul Somad ya, terus kemudian mengatakan amin ya, menggema di seluruh dunia begitu kan ya, di seluruh Indonesia begitu kan ya. Apa sih yang takut dengan amin begitu, masa mengatakan qabul di situ begitu kan ya. Ya kok pada takut mengatakan amin di situ begitu. Bahkan ya saat Ustadz Abdul Somad dengan Anies Baswedan ini ya lalu mengatakan kondisi sekarang di sejumlah kantor ya, jika ada pembaca atau penutup Al-Fatihah maka takut menyebutkan amin ya, bisa saja begitu diganti dengan qabul ya. Sekarang di beberapa kantor dia ya bahkan ya sudah takut bilang amin kata UAS. Anies pun menuturkan dirinya baru sadar ya saat acara debat perdana Capres KPU tak lagi berdoa, sebab kata dia yang ada malah menghendingkan cipta. Dan saya juga baru sadar begitu kan, tapi pagi ya acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa tapi menghendingkan cipta. Menghendingkan cipta, tutur UAS tertawa dengan nada heran, kenapa jadi tidak ada doa? Dan itulah pertanyaan penting di situ begitu. Kenapa tidak ada doa, hanya menghendingkan cipta? Artinya berdoa ya diri sendiri ya, pribadi semua begitu kan. Jadi kalau seperti itu apakah ini sudah dipreteli atau apa? Seharusnya KPU mendatangkan ya para orang-orang yang sudah netral, para kiai sesepuh begitu, datangkan di situ untuk bisa berdoa begitu kan ya. Untuk satu sisi minta keselamatan bagi bangsa dan negara. Kan seharusnya seperti itu. Masalah soal kata amin menggema ya wajar dong begitu kan ya. Inilah negara demokrasi begitu kan. Ini kenapa kok pada takut mengatakan amin begitu ya. Sangat-sangat disayangkan. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa UAS kemudian ia merespon omongan Anies dengan guyon. Dia berpandangan mungkin sekarang dalam gerakan tasyahud salat tak memperhatikan ya jari telunjuk tapi hanya mengepalkan genggaman tangan. Jangan-jangan tasyahud ya pun sekarang ya begini aja. Semua tutur UAS. Anies menimbulkan ya guyonan ya UAS ya, menuturkan tak mungkin tasyahud mengeluarkan jari tangan kedua. Ya mungkin tasyahud keluar tangan kedua ya tasyahud satu gimana katanya. Ampun ya. Ini ya lucu memang sebenarnya begitu. Masa dalam sholat ya ketika tasyahud ya ketika tahiyat di situ begitu kan ya begini begitu tangannya sebagai umat Islam. Kan seharusnya begini begitu kan. Dalam artian tanda satu ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu satu. Tidak mungkinlah begini ya. Tidaklah mungkin apalagi begini ya. Tidak mungkin juga begitu. Ya tetaplah seperti ini atau seperti ini atau gimana begitu kan. Jadi saya rasa mungkin ya kalau ada orang tiba-tiba begitu pendukung Prabowo ya pendukung Ganjar tiba-tiba sholat di situ begitu kan. Ketika dia sudah bagian tahiyat ya kan tangannya menggerakkan satu telunjuk ini begitu kan ya. Itu yang sebenarnya benar. Kalau dua mereka tidak benar begitu. Atau mereka apalagi tiga begitu. Jadi mungkin agak takut atau gimana bisa saja seperti itu begitu. Apalagi dengan kata amin. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.